pembunuhan berantai pengganda uang selama Tohari di Banjarnegara. Saat ini sudah 12 orang yang menjadi korban kekejaman pembunuhan uang selama Tohari di Banjarnegara. Ritual menggandakan. Istri asal Lampung yang menjadi korban kekejaman itu kadang menggunakan kendaraan korban ya. Good morning everyone. My name is Nur Aziza Putri. Is from class 11-2. Today I would like to present a new case about murder by Imani Dobling Saman in Banjarnegara and its relation to the Constitution, Human Rights and Criminal Law. Thank you. Pembunuhan oleh dukun pengganda uang di Banjarnegara. Selama Tohari, pria yang berusia 45 tahun, pria yang ngaku dukun pengganda uang di Banjarnegara. Dia menipu korban lewat janji uang. Dan setelah itu dia membunuh korbannya dengan cara ngeracunin. Setelah itu dikuburinnya di kebunnya. Perbuatannya diakui. Pernah juga dia terlibat kasus uang palsu yang sebenarnya dan kejahatannya itu udah diakui sejak 2020. Alasannya karena ingin uang dan takut penipuannya ketahuan. Dan dia awalnya nipu korbannya dengan janji yang bisa melipat gandakan uang. Tindakan dari pelaku kalau korban mulai curiga atau nagih janji, dia ngeracunin mereka lalu nguburin di kebunnya supaya kejahatannya tidak ketahuan. Si korban orang yang tergiur janji uang yang dilipat gandakan dengan kebanyakan datang menyerahkan uang dengan harapan yang cepat, tapi malah jadi korban penipuan dan pembunuhan. Alasannya yaitu karena korban tergiur janji uang yang bisa dilipat gandakan. Jadi mereka percaya sama pelaku dengan mempercayakan uangnya dan menyerahkan uangnya. Tindakan korban, mereka datang dan menemui pelaku dan menyerahkan uang dan mengikuti ritual karena percaya uang mereka bisa dilipat gandakan lagi. Hukum pelaku berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3 berbunyi, Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedua ada Pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ketiga ada Pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berguna. Setelah itu ada dasar hukum korban berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua ada Pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuannya, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum adil serta perlakuan yang sama di kehidupan hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini dari POV dari pelaku. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 ayat 1 Bab 3 berbunyi setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Korban Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang bisa dihadapkan oleh hukum.
Nomor 39 Tahun 1999, pelaku Undang-Undang 1945 Pasal 28A berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. UU nomor 39 tahun 1999 pasal 9 ayat 1 bab 3 yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya dan meningkatkan taraf kehidupannya. Korban Undang-Undang 1945 pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Kasus ini termasuk dalam KUHP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Pasal 340, yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dan saya memilih pasal ini karena ada unsurnya, yaitu niat rencana. Setelah itu pelaksanaannya, terus itu juga karena pelaku menyiapkan cara pembunuhnya terlebih dulu. Pasal 378, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai Pasal 378, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapusnya. Piutang diancam karena penipu dengan pidana berjalan paling lama 4 tahun. Alasan saya memilih pasal ini karena pelaku menipu korban dengan janji uang dilipat gandakan supaya korban menyerahkan uangnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari korban, yaitu pasal 14C ayat 1, yaitu berbunyi dengan perintah yang dimaksud pasal 14A kecuali jika dijatuhkan pidana denda dan selain menetapkan syarat umum bahwa pidana tidak akan melakukan tindakan pidana. Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tidak pidana. Hakim dapat menerapkan syarat hukum bahwa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek daripada masa percobaan harus mengganti segala kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pidana. Alasannya yaitu saya memilih pasal ini karena pasal 14C ayat 1 digunakan karena korban mengalami kerugian dan agar pelaku bisa diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban ataupun keluarganya sebagai bentuk tanggung jawab hukum. Kesimpulannya dari semua yang saya kerjakan ini, yaitu dari kasusnya pelaku melanggar hukum berat karena melakukan penipuan dan pembunuhan berencana. Sebagian korban dilindungi hukum karena hak hidup dan hak atas perlindungan dan kejahatan telah dilanggar. To conclude, this case shows the importance of the Constitution, human rights, and criminal law in your society. Thank you for watching.